kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Luka Durjana. Pertemuan Wulan, Doran, Aji Sukmo dan Kiwari sangat mengharukan. Doran kehilangan dirinya. Ia terus menangis terisak-isak walaupun sudah sampai di Wisma Kiwari di Istana Mataram. Sukmo menceritakan pertemuan dengan sahabat kecilnya itu pada ayahnya. Kiwari mendengarkan dengan seksama. Dan seorang gadis cantik bersandar di ambang pintu tengah ikut mendengarkan kisahnya. Jadi, kau sudah lama bersama dengan Doran? Iya, ayah. Lama sekali aku hidup dengannya. Satu pembaringan, cari kayu bersama dan kemana-mana pun bersama. Tetapi aku tidak sadar kalau dia adalah Doran. Habis, dia linglung, seperti bengong begitu. Siapa yang mengetahui dirinya? Namanya saja tidak ingat. Apalagi dirinya. Dia benar-benar tidak tahu saat kutanyakan siapa dia sebetulnya. Tak punya tempat tinggal, tak punya orang tua. Namanya sendiri lupa. Bagaimana aku mengenalnya dengan baik? Lalu bagaimana akhirnya kau tahu bahwa dia adalah Doran? Saat itu, di hutan Wicenan, kami bertemu dengan Dewi Maut. Iya. Dewi Maut? Ada apa denganku? Sejak kecil, kau nakal sekali, Wulan. Karena kenakalanmu lah, maka Doran ingat dirinya. Tahukah kau, setelah kau meninggalkan kami di tengah hutan Wicenan itu, Doran ingat siapa dirinya. Oh ya? Kau selalu nakal. Tanya sendiri. Ketika kau pergi, tiba-tiba ia ingat. Ingat dirinya, ingat dirimu, ingat aku. Dan ingat saat kita bersama-sama berkelahi dengan hantu kuburan. Akhirnya kalian bersama-sama juga. Aku berharap agar kalian bisa menjadi pendekar-pendekar tangguh di Mataram ini. Aku tidak menduga jika kalian telah tumbuh menjadi pendekar-pendekar perkasa seperti ini. Wulan. Iya, Paman. Bagaimana denganmu hingga kau bisa sampai di Ponorogo, lalu sampai di Mataram? Tentu kisahmu menarik sekali. Ceritakanlah, aku ingin mendengarnya. Kisahnya panjang sekali, Paman. Barangkali sehari tidak selesai bila aku harus menceritakannya satu persatu. Pendek kata, setelah aku sadar akan diriku harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya, maka aku harus pergi meninggalkan kakek Gunuk. Kakek Gunuk? Dititip? Kau meninggalkannya dan ia tak punya siapa-siapa lagi? Kakek memintaku meninggalkannya. Wulan, kau tidak akan berkembang jika hanya mengandalkan kakekmu di sini. Kalau kau ingin maju, kau harus tinggalkan kakekmu, tinggalkan keramu, tinggalkan segalanya. Tak ada gunanya kau sering menjengukku kemari. Sekarang kau harus pergi. Tinggalkan kakekmu, tinggalkan semuanya. Berjalanlah ke arah timur. Nanti kau akan mendapatkan banyak hal yang berharga dalam hidupmu. Sejak itu, aku mengembara hingga sampai di Ponorogo dan mengabdi pada Pangeran Joyorogo. Tapi aku tidak tahu mengapa pengabdianku menjadi sia-sia. Karena setelah aku banyak berjuang untuk Ponorogo, tidak tahunya Pangeran Joyorogo berkhianat pada Mataram. Hingga aku harus memilih mana yang benar. Aku harus memilih Paman Panji Wirobumi yang menjunjung tinggi kebenaran tatanan Mataram. Selama matahari masih bersinar, rasa serakah itu akan tetap ada, Wulan. Ya, orang seringkali tak mau menerima apa yang telah menjadi miliknya. Ia masih menginginkan milik orang lain. Benar, Paman. Aku cukup lama memberikan yang terbaik buat Ponorogo. Tapi aku justru ingin disingkirkan. Disingkirkan? Iya. Lalu Wulan pun menceritakan bagaimana kisahnya saat ia diperdaya oleh Pangeran Joyorogo. Saat ia akan dibunuh dan dijebak dengan songga-songga bambu di tengah hutan Ponorogo. Ia juga teringat bagaimana saat ia akan dibunuh oleh 20 orang prajurit di tengah hutan Kalisoso. Hukuman buang di Nusa Kambangan nampaknya kurang tepat bagi Pangeran Joyorogo. Ia pantas digantung atau dihukum pancung. Dengan perampasan yang dilakukan Pangeran Pringgoloyo dan pengusiran dari Ponorogo, itu lebih dari cukup, Wulan. Upah orang yang serakah, ya seperti itu. Ia akan terbuang bagaikan sampah.
Andaikan Paman Panji Wirobumi merestui, mungkin kami akan menggebuknya dengan pedang. Tapi Paman Panji Wirobumi sangat arif, sehingga kami tidak diperkenankan untuk mengangkat senjata. Ia sudah banyak makan asam garam kehidupan, sehingga Paman Panji Wirobumi mengetahui apa yang harus dilakukannya. Sejak Ki Ageng Mataram membabat alas Mentauk ini, ia telah membantu Mataram. Jadi sudah wajar apabila ia tidak rela anak-anak Senopati ingin memberontak. Apa yang disampaikan oleh Paman Tumenggung Indronoto tepat sekali, Paman. Di mana setiap orang yang memberontak terhadap Mataram harus dihukum mati. Ya, akibat dari pemberontakan Pangeran Puger yang diampuni dan dimaafkan, maka Pangeran Joyorogo nampaknya menyepelekan Kanjeng Sinuwun. Kau yang hidup cukup lama dengan Joyorogo tentu saja tahu bagaimana menilainya, Wulan. Iya, pemberontakan Pangeran Puger memang memakan ribuan manusia. Anak-anak, perempuan, juga putra-putri terbaik Mataram meninggal dunia, tewas di ujung senjata tajam. Memang sudah sepantasnya seandainya Pangeran Puger dihukum mati. Tetapi Kanjeng Sinuwun mengampuninya. Andaikan Pangeran Puger dihukum mati, digantung di alun-alun di hadapan para mufti, dan dipertontonkan bagi seluruh rakyat Mataram, tentu saja Pangeran Joyorogo tidak ingin coba-coba untuk memberontak. Andaikan kau terlibat dalam pemberontakan itu, apa jadinya? Tentu kau akan jadi musuhku, Wulan. Tidak semudah itu. Mataram negeri yang mapan dan makin perkasa. Lihatlah, kalian besok pagi bisa kuajak berjalan-jalan di kolam buaya. Kolam buaya? Iya. Aku telah membangun taman dan kolam buaya yang dibantu oleh orang-orang Demak Bintoro yang ditawan pemerintah Mataram. Para pengikut Pangeran Puger dikerahkan sebagai tenaga kasar untuk menggali kolam buaya. Untuk apa kolam buaya itu, Paman? Kanjeng Sinuwun punya rencana panjang, bahwa kolam buaya itu selain untuk hiburan, juga akan dipergunakan untuk menghukum orang-orang yang berkhianat pada negara. Orang-orang yang melakukan kejahatan akan dihukum di kolam buaya. Mengerikan sekali. Ya, rencana itu memang mengerikan. Sebab siapapun yang bersalah, sebelum dicemplungkan atau diceburkan dalam kolam itu, kakinya akan diikat dan digantung, lalu akan diayun-ayun di atas buaya-buaya yang lapar. Mengerikan sekali, Paman. Semuanya sudah jadi, Paman? Ya, kami telah menangkap banyak buaya dari Kedung Srengenge. Sudah ada 20 ekor buaya yang ditempatkan di kolam yang sudah kubangun. Jadi hati-hatilah terhadap Mataram. Jangan sampai kita membantu orang-orang yang memberontak. Dan langkah kalian untuk turun di Palagan Kesatrian Mataram, saya pandang sangat tepat. Ayah, selama ini aku berguru pada Kanjeng Tumenggung Indronoto. Ia baik sekali padaku. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Iya, kau nampaknya mendapatkan guru-guru yang tepat, Sukmo. Ayahmu tidak bisa mendidikmu, tidak bisa mengajarmu. Tetapi kau telah mendapatkannya dengan jalan dan langkahmu sendiri. Bagaimana dengan ibumu? Kakek dan nenekmu? Kau sering pulang? Tiba-tiba wajah Aji Sukmo nampak mendung, sedih sekali. Wulan sudah lenyap ke belakang mempersiapkan minuman. Ki Warih memperhatikan putranya dengan hati disayat sembilu. Ia tersenyum dingin. Hatinya masih dirobek-robek kekecewaan. Mengapa kau nampak bersedih, Sukmo? Apa yang terjadi, Nger? Kau juga tidak pernah pulang? Tidak pernah menemui kakek dan nenekmu? Tidak pernah menemui ibumu? Ayah, kukira ibu mengikuti ayah di sini. Aku justru ingin bertanya bagaimana keadaan ibu. Tapi malah ayah menanyakan kepadaku. Bertahun-tahun aku tidak pulang, ayah. Apa, Nger? Maafkan Aji Sukmo. Bertahun-tahun Aji Sukmo tidak pulang. Aku tidak tahu bagaimana keadaan nenek dan kakek. Juga ibu. Aku rindu pada mereka. Ayahmu juga sudah lama tidak pulang. Ki Warih nampak sedih sekali. Matanya berkaca-kaca. Aji Sukmo juga sedih sekali. Ia bertanya-tanya, apa sebetulnya yang telah terjadi di antara ayah dan ibunya, juga di antara nenek dan kakeknya. Ia diselimuti seribu tanya, tak tahu apa yang telah terjadi di antara kedua orang tuanya. Ia mendengus panjang, lalu berusaha menembus mata ayahnya. Jadi selama ini kau tidak pernah pulang, anakku? Mengapa ayah tanya seperti itu? Jadi ayah juga tidak pernah pulang ke Karanganyar?
Ayah terlalu sibuk menyelesaikan tugas dan kewajiban di Istana Mataram. Kau tahu, ayah baru menyelesaikan kolam buaya. Nanti kita jalan-jalan bersama. Lalu bagaimana dengan ibu? Ayah tak memikirkannya? Ayah selalu memikirkannya. Ayah mengirim jatah setiap saat. Ya, ayah tak pernah melupakan ibumu, anakku. Bagaimana mungkin aku melupakan ibumu? Lalu bagaimana ayah memikirkan ibu? Kalau ayah selalu di Mataram dan tidak pernah bertemu dengan ibu, sementara ibu sendirian di Karanganyar. Ada kakek dan nenek Prada. Ayah? Iya, ayah harus berterus terang kepadamu. Ibumu mungkin masih bersama kakek dan nenek Prada. Mengapa bisa seperti ini, ayah? Susah menjelaskannya kepadamu, tetapi kau bisa menanyakan hal itu kepada ibumu. Ayah telah menceraikan ibu? Tidak, ayah tidak pernah menceraikan ibumu. Waktu dan jaraklah yang memisahkan ayah dan ibumu. Ya, ayah selalu memikirkannya. Sekalipun kami jauh, tetapi sebenarnya sangat dekat. Sukmo tidak mengerti, ayah. Apa sebetulnya yang telah terjadi antara ayah dan ibu? Ada apa? Seperti halnya dirimu yang terus mengembara dan mencari hakikat kehidupan sejak kecil. Demikian pula apa yang terjadi pada orang-orang tua seperti ayahmu ini. Apakah artinya semua ini, ayah? Apakah ayah? Apa yang ayah cari jika harus meninggalkan ibu? Ibu seorang diri, tak punya kawan. Aku merasa bersalah kepadanya. Ayah pernah mengajaknya ke Istana Mataram, mengabdi di sini. Tetapi ia tidak betah dengan alasan ingin menemuimu. Maafkan aku, ayah. Aku ikut bersalah. Ibumu merindukanmu. Kami senantiasa merindukanmu, Sukmo. Tetapi setiap kali kami pulang ke Karanganyar, kami tidak pernah menemukan dirimu. Kau selalu pergi. Pulang sebentar dan pergi lagi. Maafkan aku, ayah. Sukmo banyak bersalah. Tetapi yang tak aku mengerti, mengapa ayah dan ibu tidak bersama-sama? Andaikan ibu ada di sini, tentunya ayah lebih enak. Demikian pula dengan ibu. Pasti saling memperhatikan. Haruskah aku menceritakan apa yang terjadi pada anakku? Sudahkah ia cukup dewasa untuk menerima kenyataan apa yang dialami ibunya dan apa yang kualami selama ini? Aku tak mengerti. Mengapa cobaan hidup menderaku seperti ini? Nini, aku mencintaimu, Nini. Aku mengasihimu. Tetapi kebencian dan kemarahanku menutupi kerinduanku. Mengapa aku sulit memaafkanmu? Setiap kali aku ingat, aku menjadi benci dan jijik kepadamu. Maafkan aku, Nini. Tentu kau sudah memelihara orok itu. Dan anakmu itu, anak haram itu, tentu sudah kau lahirkan. Sudah kau besarkan. Apa yang terjadi padamu, Nini? Ayah? Mengapa ayah diam saja, ayah? Aku memikirkan ibumu. Bagaimana berita ibu? Apakah ayah tidak pernah mendengarkan apa yang terjadi pada ibu? Setiap kali aku menyuruh Ronto ataupun Janur, mereka bilang keadaan ibumu baik-baik saja. Sehat-sehat selalu. Tetapi ayahmu tidak mengerti, Sukmo. Ayah menyembunyikan sesuatu. Kenapa, ayah? Sampaikanlah kepada aku, ayah. Apa yang terjadi antara ayah dan ibu? Aku tidak ingin ayah dan ibu bercerai. Sukmo, memang ada masalah di antara ayah dan ibumu. Tetapi ayahmu tidak bisa menjelaskan bagaimana masalah itu bisa terjadi. Kau tahu, aku hidup di Mataram ini seorang diri. Lihatlah, tak ada yang mengurusku. Kiwari memalingkan wajah, menyembunyikan perasaan sedihnya pada Wulan yang keluar dari dapur membawa setanggi minuman untuk mereka. Sementara Doran yang ada bersama mereka tertidur mendengkur dengan memeluk lututnya di lantai. Pemuda itu benar-benar sudah seperti orang yang kehilangan ingatan. Wulan tersenyum dengan menyuguhkan minuman itu pada Kiwari dan Sukmo, sahabat kecilnya. Menjadi sepi begini? Ada apa? Paman sedih sekali. Ada apa, Sukmo? Kau marah pada ayahmu? Ada apa, Paman? Mengapa diam? Atau aku mengganggu? Baiklah, silakan minum. Aku ingin bercakap dengan Doran. Aku ingin membangunkannya. Wulan? Ya, silakan lanjutkan, Paman. Sukmo, biarlah aku bercakap-cakap dengan Doran. Aku akan membangunkannya. Tetapi kau harus minum dulu. Kau sudah membuatkan minuman. Masa kau tinggalkan begitu saja? Tidak, Paman. Aku akan di teras. Aku akan membangunkan Doran. Sejak tadi dia sedih dan tertidur. Barangkali aku bisa mengajaknya bercakap-cakap. Kau tidak marah pada kami, Wulan? Tidak, aku tidak marah. Sudahlah, lanjutkan. Sukmo, Paman, silakan, Paman. Ayah, ceritakanlah.
apa yang sebenarnya terjadi antara ayah dan ibu. Apakah ada orang ketiga? Maafkan apabila ucapan Sukmo membuat ayah tersinggung. Maafkan Sukmo, ayah. Tidak. Kau tidak bersalah, anakku. Bagaimana aku harus menanggapi pernyataan? Jadi benar, ada orang ketiga yang mengganggu rumah tangga ayah. Iya. Ayah, siapakah orang itu? Siapa ayah? Hingga ia berani mengganggu kesejahteraan ayah dan ibu, yang menghancurkan keluarga kita. Siapa ayah? Ayahmu tidak mengenal orang itu. Ayah jangan berdusta pada Sukmo. Jikalau mungkin, Sukmo akan membalas dendam. Tidak. Biarlah penderitaan ini ayah tanggung sendiri. Kau tidak perlu ikut campur dalam urusan orang tua. Lanjutkanlah perjuanganmu dan gapailah cita-citamu, Ger. Kau tak layak ikut campur dalam urusan orang tuamu. Bagaimana aku tidak boleh ikut campur, ayah? Tidak, ayah, tidak. Ayah harus menceritakan semuanya kepadaku. Aku harus tahu siapa yang mengacaukan rumah tangga ayah dan ibu sehingga kita hancur berantakan seperti ini. Tidak, ayah. Tidak. Tidak ada yang hancur berantakan, anakku. Apabila ayah dan ibumu harus berpisah, biarkanlah. Waktu-waktu akan terus berlalu. Jangan menyimpan dendam, anakku. Ayahmu cukup menderita karena dendam itu. Janganlah anakku menderita karena dendam. Ayah, kau adalah pendekar sejati, anakku. Pendekar sejati pantang untuk dendam. Lain kalau ayahmu ini hanyalah seorang seniman. Jadi biarkanlah ayahmu sendiri yang mengembara dalam dendam itu. Ayah, Sukmo tidak bisa menerima semua ini, ayah. Tidak. Sukmo tidak akan pernah membiarkan orang yang mengacaukan kehidupan ayah dan ibu. Sukmo juga ikut berdosa, ayah. Karena Sukmo, sehingga ibu tidak kerasan di Mataram. Sementara aku selalu pergi. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku. Maafkan aku. Kau tidak bersalah, anakku. Kau tidak bersalah. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ayahlah yang salah. Ayahlah yang tidak bisa mengatasi persoalan ini dengan baik. Tetapi ayah sudah puas. Orang yang mengacaukan rumah tangga ayahmu telah mendapatkan hukuman yang setimpal. Angan Kiwari melayang jauh saat pertempuran Demak Bintoro berlangsung. Saat di mana ia melihat lelaki jahanam itu, ia potong auratnya. Kiwari menunduk, giginya gemeretak dan kedua tangannya mengepal. Ia menahan amarah, ia menahan sesal, ia menahan kepedihan yang paling dalam. Ayah telah membalas dendam. Ayah sudah puas, Sukmo. Jadi kau tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Kau mengerti? Kumohon, ayah sudi membawa ibu kemari. Ibu pasti senang apabila melihat ayah dalam keadaan tenang seperti ini. Seorang diri tanpa teman. Aku bangga punya ayah. Ayah seorang dalang yang baik, seorang seniman sejati. Aku bangga melihat karya-karya ayah. Lihatlah, boneka-boneka wayang yang ayah tempel di dinding. Semua menunjukkan pribadi ayah. Ayah, jemputlah ibu. Jemputlah ibu. Kalau tidak, biarkan Sukmo yang menjemputnya. Anakku, ayah akan mengatasi masalah ini. Kau jangan mendesak ayahmu. Hargailah hati dan perasaan seseorang. Kau sudah dewasa dan kau tahu bagaimana apabila seseorang memiliki suatu keputusan. Demikian halnya saat kau mengembara meninggalkan ayah dan ibu, meninggalkan nenek dan kakekmu tanpa memberikan kabar. Kau mengerti? Ayah, seperti halnya ayah dan ibumu menghargai dirimu pribadi untuk mencari hakikat keberadaanmu. Demikian pula ayah harap agar kau menghargai prinsip hidup ayah dan ibumu. Suatu ketika kau akan mengerti, Ger. Lebih mengerti apa yang selama ini kami ambil dan kami putuskan. Tapi kasihan ibu, ayah. Ya, kita memang patut kasihan kepadanya. Tetapi sampai saat ini ganjalan itu masih meledak-ledak di dada ayahmu. Kau mengerti, anakku? Kau mengerti? Ayah, ibu. Aji Sukmo sedih sekali. Ia terduduk dengan otot lemas. Tubuhnya terkulai. Ia menggeleng-gelengkan kepala. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan menghadapi ayahnya yang telah menutup diri atas kehadiran ibunya yang telah berlaku selingkuh. Tapi kini ia mengangkat wajah dan memandang ayahnya yang telah meneteskan air mata di kedua pipinya. Matanya berkaca-kaca dan mengabur melihat wajah ayahnya. Sudahlah, jangan kau pikirkan ayahmu. Kau harus melangkah dengan pasti. Jangan melihat ayahmu.
ayah akan menyelesaikan persoalan ini sebaik-baiknya. Percayalah, ayahmu tidak pernah bermaksud untuk menyakiti hati ibumu. Tapi kasihan ibu, ayah. Apabila kita biarkan menderita seorang diri. Tidak, ibumu tidak akan menderita. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Di sana ada nenek dan kakek Prada. Ada kakek dan nenek Wulung. Mereka selalu menemani ibumu. Percayalah pada ayah. Tapi Sukmo sungguh tidak mengerti, ayah. Mengapa kejadian seperti itu bisa terjadi pada kita? Segala sesuatu bisa terjadi. Bahkan kita pun tidak akan tahu apa yang akan terjadi sebentar kemudian. Kau mengerti, anakku? Sudahlah. Sana bersama Wulan dan Doran. Doran, mengapa kau bisa seperti ini? Kau gampang tenggelam dalam tangis dan tidak tahu siapa dirimu. Wulan, apa yang telah terjadi di antara kehidupan dan hidup ini tidak pernah ada yang tahu. Kau masih ingat kepadaku? Bagaimana aku bisa melupakanmu? Andaikan kau tetap menggunakan namamu Doran dan Sukmo tetap menggunakan namanya Aji Sukmo, tidak memakai Lelono, tentu saja aku tidak akan melupakan kalian. Siapa yang mengetahui dirimu dengan luka-luka di sekujur tubuhmu seperti itu? Dan wajahmu sungguh aneh. Siapa yang tahu wajah berdebu, rambut panjang ikal, dan berumba-rumba ditiup angin di tengah hutan? Siapa yang menyangka kalian adalah sahabat-sahabat kecilku? Kau masih ingat kepada aku, Wulan? Sejak kejadian itu, aku benar-benar sedih, Wulan. Karena aku telah kehilangan diriku. Aku telah kehilangan segalanya. Jadi, selama ini kau telah bersama-sama dengan Aji Sukmo? Iya, dialah sahabatku. Sahabat sejati yang mencambuk diriku hingga aku ingat siapa sebetulnya diriku. Tetapi kadangkala aku malu, Wulan. Dia lebih mujur dariku. Aku selalu sial. Aku dulu kan sering bilang kepadamu, orang yang penakut, orang yang pengecut, dia akan selalu sial. Dia akan gampang mendapat celaka. Kau ingat itu? Wulan, aku masih ingat saat kita berantem dulu di dekat pondokanku, di dekat gubukku. Kita bertengkar. Aku memukulmu begini. Aduh, Wulan, kau nakal seperti dulu, Wulan. Iya, itu tandanya aku tidak melupakanmu. Bahkan apapun yang ku bilang kepadamu, aku masih ingat. Kaulah yang melupakanku. Tahukah kau saat kalian meninggalkanku, didera oleh bara, didera oleh luka-luka, akibat aku tidak tahan dengan hantu kuburan itu. Aku hampir mati. Iya, benar, Wulan. Aku hampir mati. Tubuhku panas dan timbul bisul-bisul di sekujur tubuhku. Lalu, setelah bisul-bisul itu pada meletus, apa yang terjadi? Seluruh tubuhku, sekujur tubuhku, penuh dengan luka. Luka yang sulit disembuhkan, Wulan. Sehari-hari, aku hanya bisa menangis. Malang sekali nasibmu. Nasibmu yang malang. Temanku yang penakut dulu itu benar-benar malang. Kau mengolokku, Wulan. Kau selalu mengolok dan mengejekku. Tidak, Doran. Aku tidak pernah mengejek dan mengolokmu. Aku hanya tidak ingin kau selalu bersedih seperti itu. Seharusnya pertemuan pertama ini kita rayakan. Ayo, nampaknya Sukmo dan ayahnya sudah menyelesaikan masalahnya. Mari, tak ada salahnya apabila kita bergabung. Aku tadi membuat jahe hangat. Ayolah, ayo, silahkan kita ke dalam. Kita bergabung dengan mereka. Jangan biarkan mereka sedih. Mereka nampaknya menghadapi masalah. Ayolah, Doran. Doran dan Wulan akhirnya masuk ke dalam Wisma Kiwari. Mereka memperhatikan Sukmo dan Kiwari yang duduk berhadap-hadapan, tapi mereka tetap diam membisu. Ketika melihat kehadiran Wulan dan Doran, mereka berusaha menyunggingkan senyum. Sekalipun senyuman itu melambangkan kegetiran hati mereka. Kok diam-diaman terus? Sejak tadi kuperhatikan Paman dan Sukmo bermusuhan. Siapa yang bermusuhan? Tidak ada yang bermusuhan, Wulan. Kamu ini ada-ada saja. Habis, sejak tadi nampak uring-uringan. Tidak apa-apa. Sukmo kangen pada ibunya.
Siapa bilang Sukmo kangen pada ibunya? Bibi pasti tidak akan pernah diingatnya. Apalagi kita-kita ini, kawannya saja yang mencari kesana kemari tidak pernah digubrisnya. Sudahlah Wulan, sini, duduk di dekatku. Aku kangen sekali kepadamu. Kangen. Dicari kesana kemari tidak pernah kutemukan. Setelah bertemu, ngajak berantem. Siapa yang ngajak bertengkar? Kau kan? Kau ini tetap saja galak sejak kecil. Doran, sini, dekat aku. Sahabat kecilmu telah membuatkan wedang jahe. Ayo minum. Iya, Mo. Minumlah, Doran. Jangan sia-siakan jerih payah kawanmu. Ayo, Wulan. Kau juga ikut minum. Terima kasih, Paman. Pasti aku meminumnya. Senang sekali aku tinggal di sini. Suasananya tentram. Kapan kita melihat kolam buaya yang telah Paman selesaikan? Minum dan habiskan. Lalu kita jalan-jalan ke taman kolam buaya. Ayo, cepat minumlah. Setelah itu kalian pun bisa kuajak bermain-main ke pesanggerahan Kerapyak, di mana Kanjeng Sinuwun berlibur dan meluangkan waktu-waktunya di Taman Kerapyak. Taman Kerapyak? Ya, kubangun saat Sukmo masih kecil. Selalu keluyuran. Denganmu kan? Paman yang membuatnya. Paman sungguh hebat. Iya, kau pun bisa hebat, Doran. Kalian juga orang-orang hebat. Kulihat kalian menunjukkan gerak-gerik yang aneh, yang lain dari yang lain. Paman turut bangga jika kalian telah bersatu bagaikan Trisula. Apa Paman? Kami hebat, iya. Seperti Trisula, iya. Kalian bisa seperti Trisula dan bisa seperti pendekar yang mau bekerja sama. Kalian bisa seperti 3 naga yang menggegerkan dunia persilatan. Tapi ingat, kalian tidak boleh sembarangan menggunakan kemampuan kalian. Aku tidak pernah berkelahi, Paman. Aku kan orang baik-baik, tidak pernah nakal. Itu Wulan yang nakal, Paman. Dasar Doran. Sudah sana. Berantem lagi, Biar, kulihat mana yang jago. Sudah, lekas. Habiskan minuman kalian dan kita jalan-jalan melihat kolam buaya. Setelah itu, aku akan mengajak kalian pergi ke Kerapyak. Kalian bisa mengambil kuda-kuda di Geladak. Ayah punya banyak kuda. Bukan kuda ayah sendiri, tetapi kuda milik istana. Namun ayahmu diperkenankan memakai kuda itu, asal dipelihara dengan baik. Setelah minum wedang jahe bersama-sama, maka mereka pun meninggalkan Wisma Kiwari. Mereka berjalan-jalan menuju ke sebelah timur Istana Mataram, di mana di tempat itu terdapat kolam yang amat luas. Kolam itu dialiri air yang disalurkan dari Bengawan. Mereka melihat perangkap-perangkap buaya yang dipasang dengan baik. Beberapa ekor buaya nampak mengambang di atas kolam. Beberapa ekor buaya lagi merayap di tepian kolam. Kolam ini cukup lama dibangun pemerintah Mataram. Sejak Geger Demak Bintoro berakhir, maka ada ide untuk membangun kolam ini. Semua taman di Mataram ini buah karya Paman. Paman punya kawan bule yang pintar melukis dan membuat sket bangunan. Ia juga banyak belajar mendalang dariku. Nah, kolam ini bagus bukan? Mengapa Kanjeng Sinuwun membangun kolam buaya seperti ini, Paman? Nampaknya mengerikan sekali. Lihatlah, buaya-buaya besar itu. Mereka bisa mencelakakan orang yang masuk ke dalamnya. Selain untuk taman kebun binatang, kolam buaya ini juga direncanakan untuk menghukum para durjana. Untuk tempat hukuman? Ya, apabila terdapat durjana yang mengacau Mataram, maka ia akan diikat kakinya, digantung di bambu, lalu ia akan diturunkan ke dalam kolam ini. Buaya-buaya yang lapar akan menyambutnya. Buaya-buaya itu akan mencabik-cabik durjana itu. Mengerikan. Mengerikan sekali, Paman. Aku tak mau menjadi durjana. Apakah semua ini ide ayah? Juga seperti halnya pesanggerahan Kerapyak? Untuk ide membuat taman memang dari ayah, tetapi ide untuk tempat hukuman adalah gagasan dari Kanjeng Sinuwun bersama Pangeran Mangkubumi. Apakah selama ini ada yang diceburkan ke dalam kolam, Paman? Tidak, karena Dewan Peradilan Istana Mataram belum pernah menjatuhkan hukuman seperti itu. Para mufti tentu saja mempertimbangkan sejauh mana berat ringannya hukuman bagi orang-orang yang melakukan kesalahan ini. Hanya orang-orang yang suka membunuh sesamanya dan mencelakakan sesamanya yang pantas mendapatkan hukuman mati dan dihukum di kolam buaya ini. Kalau bisa, ayah harus menghindarkan orang-orang yang dihukum di kolam ini. Mengerikan sekali dan tidak berperi kemanusiaan. Ya, sepintas selalu memang demikian. Tetapi bagaimana apabila kau memperhatikan para pemberontak macam Pangeran Tukar, Pangeran Joyorogo, dan para durjana lainnya? Mereka pantas dihukum mati. Wulan dan Doran hanya bisa mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan Kiwari. Hanya Sukmo yang nampak termenung. Ia belum mengerti sepenuhnya apa yang disampaikan Kiwari, ayahnya.
Ia memperhatikan seekor buaya yang mengangal lebar, memamerkan taring-taringnya. Dengan moncongnya yang lebar, amat ganas dan mengerikan. Ayah, aku sungguh tak menyangka dan tak percaya apabila di Mataram ada tempat penghukuman seperti ini. Aku ikut merasa bersalah, anakku. Tetapi barangkali apa yang diusulkan Kanjeng Pangeran Mangkubumi pada Kanjeng Sinuwun ada benarnya juga. Mengapa begitu, Paman? Tentu saja, sebab dengan diampuninya Pangeran Puger dari pemberontakan Demak Bintoro beberapa waktu yang lalu, kembali Kanjeng Sinuwun diremehkan oleh Pangeran Jayorogo. Diremehkan? Iya, Doran. Kanjeng Sinuwun selalu diremehkan oleh saudara-saudara tuanya. Ia cukup bijaksana, pemaaf dan pengampun. Tetapi kebijakan, kelembutan dan kemurahan Kanjeng Sinuwun disalahartikan oleh saudara-saudara tuanya, terutama dari putra-putra Kanjeng Sinuwun Senopati almarhum dari Paraselir. Kapan perebutan tahta ini berakhir, Ayah? Ayahmu pun tidak tahu kapan perselisihan dan perebutan tahta ini berakhir. Tetapi menurutku, keserakahan dan kemurkaan tidak pernah berakhir. Selama masih ada angin berhembus, di sanalah manusia terduduk untuk merencanakan angan-angan dan hayalan. Aku sendiri hampir terjerumus dalam kubangan hitam, Paman. Syukurlah jika Yang Maha Kuasa masih melindungimu. Doran tanpa sengaja menginjak pinggir kolam buaya. Ia terpleset dan terpelanting jatuh ke dalam kolam. Ia berusaha melompat dan berjumpalitan ketika mulut-mulut buaya lebar itu menganga menangkapnya. Ia melompat dari punggung buaya, dari mulut buaya satu ke mulut buaya lainnya. Ekor buaya membabit ke sana kemari. Wulan dan Sukmo bingung. Kiwari pun tidak kalah kagetnya. Mereka berusaha untuk menolong Doran. Kita harus menolongnya. Apa yang harus kita lakukan? Oh, kita mungkin terjun ke dalam kolam ini. Bagaimana ini, Sukmo? Aku akan menolongnya. Ampun Jala Sutra! Wulan dan Kiwari hanya ternganga ketika Aji Sukmo menghunus sesuatu dari pinggangnya. Mereka melihat kilatan benda yang sangat menyilaukan. Benda itu menyinarkan sesuatu yang aneh. Dan Sukmo sekali menyabetkan dan menyamparkan benda di tangannya itu. Sekonyong-konyong benda itu menyabet dan membelit Doran yang ada di dalam kolam buaya. Serta-merta Sukmo membetot dan menarik Doran yang telah terlilit sampur Jala Sutra itu. Dan dengan cepat pula, Aji Sukmo melilitkan sampur Jala Sutra di pinggangnya saat Doran terduduk tak berdaya di tanggul kolam. Mati aku mau. Doran, seharusnya kau tidak gegabah seperti itu. Kau memang pantas bila dipanggil linglung. Apa yang kau pikirkan sehingga kau tercebur dalam kolam itu? Aku terpleset, Mo. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu, Mo. Kau ini merepotkan saja. Di mana-mana kau membaca celaka. Benar apa yang dikatakan Wulan, bahwa orang yang penakut dan pengecut selalu saja ditimpa malapetaka. Doran, kau tidak apa-apa? Ya, kau tidak apa-apa, Doran. Aku tidak apa-apa, Wulan, Paman. Sukmo, kau... Yang Maha Kuasa masih menyelamatkanmu. Apabila Yang Maha Kuasa tidak mengulurkan tangan kasihnya kepadamu, tentu kau sudah dicabik-cabik oleh buaya-buaya lapar itu. Sudah, bangun. Terima kasih, Mo. Terima kasih. Maafkan keteledoranku, ya, Mo. Bangkitlah, dan jangan kau tunjukkan lagi sifat pengecutmu. Aku paling tidak suka melihat teman penakut. Sukmo, kau jangan marahi dia. Apakah kau lupa? Dia memang penakut, Wulan. Hampir saja dia mampus dimakan buaya-buaya liar itu. Tapi kau telah menyelamatkannya. Kau, Sukmo, aku tidak salah lihat? Apa ayahmu tidak salah lihat, Ngger? Apa yang kau impikan, kau dapatkan, Sukmo? Anakku, apakah itu yang dinamakan sampur Jala Sutra? Ayah, Wulan, dan kau Doran, kumohon jangan membuka rahasia ini pada siapapun juga.
Inilah yang dinamakan pusaka Sampur Jala Sutra. Yang Maha Kuasa telah memberikan pusaka ini kepadaku. Kau akan menjadi pendekar sejati, anakku. Apabila kau bisa memelihara dua pusaka impianmu itu. Pusaka yang kau impikan sejak kecil. Ayah. Kumohon ayah merahasiakan rahasia ini pada siapapun juga. Sebab tak seorang pun boleh tahu kalau aku memiliki kedua pusaka itu. Sukmo, kau sungguh luar biasa. Kau sekarang tidak perlu mimpi lagi. Tibalah saatnya kau menjadi penegak keadilan untuk meluruskan kebenaran. Sukmo. Terima kasih. Keberhasilanku juga karena bantuan darimu, Wulan. Darimu, Doran, dan ayah. Kau pun andil begitu besar dalam hidupku. Ayahmu tidak mampu melakukan apa-apa, anakku. Kau sendirian telah bertekad untuk mendapatkan segalanya. Ayahmu ini apa? Ayahmu ini ibarat sampah. Ayahmu tak mampu mendidikmu. Ayahmu tak mampu menjagaimu. Ki Warih tak mampu melanjutkan kata-katanya. Ia tubruk anaknya dan ia peluk. Wulan dan Doran terharu menyaksikan anak dan bapak itu saling berpelukan. Ki Warih memang sedih sekali, sebab kini ia teringat pada istrinya yang ada di kampung Goa, di rumah Nyai Prada. Dan kau memang tak akan pernah kembali, Kakak. Kau melupakan aku. Kau tak mau memaafkan aku. Kakang Warih, aku sangat mencintaimu. Aku sangat mengasihimu. Tapi mengapa kau tidak memaafkan aku, Kakak? Aku tidak akan pernah memaafkanmu karena kau telah berlaku selingkuh. Maafkan aku, Nini, apabila aku tidak kembali ke sini. Nyalakanlah dupa dan taburkanlah kembang. Bacalah doa-doa untuk arwahku. Barangkali aku telah mati di dalam peperangan di Mataram. Aku harus pergi, Nini. Aku harus pergi. Kakak, bertahun-tahun aku menantimu. Kakak, aku tidak mengerti, Kakak. Bila hatimu sekeras batu, tak mau memaafkan aku. Nini. Ada apa, Mbok? Matamu merah, bengkak seperti itu. Ada apa menangis? Aku tidak menangis, Mbok. Aku melihat burung-burung yang berterbangan di angkasa. Lihatlah, Mbok. Mereka berterbangan di langit. Kau tidak berbohong pada simbokmu. Kau tidak berbohong, Dok. Iya, Simbok tahu kau memikirkan suamimu. Mbok. Sudahlah. Jangan terlalu berat memikirkan suamimu. Mari, kita susul prihatin dan kakeknya di sawah. Kau tidak ingin menengoknya? Dia itu sekarang sudah pintar membantuku. Membantu kakeknya mencabuti rumput dan menyiangi padi. Ayo, kita menyusul ke sawah. Aku lagi tidak enak badan, Mbok. Jangan begitu. Simbok tidak suka. Kau ini selalu menyendiri seperti ini. Badanmu jadi kurus, Nini. Jangan seperti ini. Dengarkan Simbok, Dok. Mbok, mengapa semua ini harus kualami, Mbok? Aku tidak mengerti. Dan apa yang kucemaskan selama ini, semuanya terjadi. Kakang Wari benar-benar telah melupakan aku, Mbok. Wari tidak akan pernah melupakanmu. Kau percaya pada Simbok? Simbok. Nini Warih memeluk ibunya. Nyai Pradah merengkuhnya dan memeluk erat-erat anak perempuannya yang telah lama ditinggalkan suaminya akibat musibah yang harus ditanggungnya selama Ki Warih berada di Mataram. Nyai Pradah terharu sekali, hatinya teriris. Di kedua pipinya bergulir butir-butir bening air mata. Sudah, Landu, kau jangan menangis. Apa yang sudah terjadi tidak perlu kita sesali dan tidak bisa kita hindarkan. Aku salah, Mbok. Sudahlah. Aku salah. Kau tidak bisa menebus kesalahanmu dengan menyiksa dirimu sendiri. Kau jarang makan, jarang tidur. Badanmu sampai kurus seperti ini. Ya, Simbok juga ikut merasakan penderitaanmu, Dok. Tapi baiklah, coba kita terima.
Kita mengerti apa yang telah terjadi di dalam hidup kita. Lebih baik lupakan semua kepedihan itu. Kita lihat masa lampau untuk berpijak masa sekarang, agar kita memiliki pengharapan cerah di hari mendatang. Ayo, sudahlah, ikut Simbok menyusul Prihatin dan kakeknya. Nah, lihatlah, Simbok bawa makanan untuk mereka. Ubi rebus, lihat itu di dalam guna. Aku tidak bisa ikut, Mbok. Badanku tak enak. Kau harus ikut. Lihatlah bagaimana terampilnya anakmu. Prihatin sudah pintar menyiangi rumput di antara padi. Ayolah kita ke sawah. Kau... Nyai, ini ada apa ini? Kok nampak bertangis-tangisan? Dari tadi aku perhatikan kalian nampak bersedih. Ada apa ini? Kek, ada apa, Ki? Kok janur gunung? Aku kangen pada kalian. Aku ingin melihat keadaan kalian. Habis melihat Amer di sana dan aku mampir. Ayo, Ki, silakan masuk. Silakan masuk. Iya, Kek. Mari masuk. Tidak. Aku ini buru-buru. Aku harus pulang. Kulihat kalian akan pergi toh. Ada Duna dengan singkong rebus. Ada Sabit dan Wawal. Kakek tidak mau mampir barang sebentar? Iya, Ki. Ayolah mampir. Duduklah di dalam sebentar. Minum-minum dulu. Sudahlah. Aku hanya numpang lewat saja kok. Dengan melihat keadaan kalian yang baik-baik seperti ini, aku sudah senang. Nah, mana anakmu perempuan ini? Di mana dia? Wah, dia pasti bertambah pintar. Ia bersama kakeknya di sawah, Kek. Waduh, aku kangen sekali padanya. Lama kau tidak mengajak Tolan ke Karanganyar. Mengapa? Kau ini sudah lupa pada mertuamu apa? Tidak, Kek. Entahlah, hari-hari terakhir murung saja. Oh, iya. Ini kiriman dari suamimu. Terimalah. Ayo, terimalah. Jangan seperti itu toh. Terima kasih, Kek. Ada apa? Kakang tidak pernah pulang. Entahlah, Nini. Sudah lama aku tidak menengok ke Karanganyar. Ia hanya mengirimkan uang itu melalui kawannya. Ya, kiriman itu selalu dikirimkan oleh Ronto atau Janur. Mereka berganti-ganti. Aku tidak mengerti mengapa ia tidak pernah pulang ini. Ya, barangkali pekerjaannya masih banyak di sana. Kalau pulang, beritahu saya ya, Kek. Saya ingin bertemu padanya. Saya kangen sekali, Kek. Ia melantur kalau bekerja keras. Lupa waktu. Sudah bertahun-tahun ia tidak menengok ayah dan ibunya. Ya, sudahlah. Sana, kalian pergi ke sawah. Aku akan pulang. Ayo, Nyai. Aku pulang dulu. Salam untuk Adi Prada dan Prihatin, ya. Iya, Kek. Nini Warih memperhatikan punggung mertuanya yang tanpa baju. Lelaki tua itu masih nampak kukuh dan sehat. Kulitnya legam tertimpa sinar matahari. Setelah Ki Wulung lenyap di balik tikungan jalan, ia menimang-nimang buntalan uang kiriman suaminya. Matanya berkaca-kaca, bibirnya meliuk-liuk. Gitu, Nini. Uang itu tentu saja bertanggung jawab pada istrinya. Kau percaya padaku. Percaya pada Simbo bahwa waris suamimu tidak pernah melupakanmu. Ini contohnya. Ya, apa yang kau pegang itu? Dia akan selalu kirim jatah untukmu. Untuk apa semuanya ini, Mbok? Apabila ia tak menginginkan aku, tak mau melihatku lagi. Jangan bilang seperti itu ya. Bukannya tak mau melihatmu lagi, tapi belum ada kesempatan yang baik, Nini. Mbok jangan berpikiran negatif pada suami sendiri, Pikiran negatif itu akan membuatmu sengsara, akan membuatmu tersiksa, Nduk. Tapi aku tak ada artinya, Mbok. Tak ada arti lagi untuknya, Mbok. Si Mbok mengerti kan? Si Mbok berusaha mengerti.
Tapi bagaimana Simpo harus bilang? Ya, tentu saja sakit, Nduk. Tentu saja sedih. Tapi ingat, kau tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Makanya jangan suka menyendiri. Ayo bergabung dengan Simpo. Kita menyusul prihatin dan kakek. Ayo, ayolah. Nini Warih akhirnya menurut Nyai Pradah saat tangannya diseret. Nyai Pradah membungkuk dan menyambar Dunak yang ada di tanah, lalu menggendongnya. Sementara tangan kanannya menyeret anak perempuannya, mereka menuju ke sawah, menyusul Ki Pradah dan Prihatin. Sementara itu, di Mataram, Ki Warih duduk seorang diri, ditemani wayang-wayang yang telah selesai disungging. Berkudoro, Gatotkoco, Antarejo, Arjuno. Mengapa aku tidak bisa seperti kalian? Aku benar-benar sakit hati. Oh, Jagat Dewa Batara. Apa sebetulnya yang telah terjadi dalam hidupku? Biarkanlah aku menikmati sedikit kebahagiaan. Aku telah menyaksikan Sukmo dengan sampur jala sutranya. Dia telah menjadi pemuda gagah, tampan dan sakti mandraguna. Wulan juga telah menjadi pendekar perempuan yang cukup handal. Ia seperti Sri Kandi, Doran. Mungkin ia pantas seperti Kokrosono yang berwajah jelek. Tapi mereka bisa menjadi putra-putra Mataram. Mereka bisa menjadi pendekar-pendekar andalan yang bekerja untuk pemerintah Mataram. Mereka bisa berdiri di garis depan. Aku harus bangga punya mereka. Mereka selalu akrab sejak kecil sampai kini. Baiklah, daripada aku duduk memandangi boneka-boneka wayang yang tertempel di dinding rumah ini, lebih baik aku memperhatikan mereka, apa yang mereka lakukan. Doran, Sukmo, sudah tiba saatnya kita melakukan sesuatu. Apa maksudmu, Wulan? Waktu kecil, bukankah kita ingin sekali untuk melihat Mataram? Dan kita telah sampai di sini. Kita telah dewasa. Bagaimana dengan cita-citamu? Bagaimana dengan kedua pusakamu itu? Bukankah kau ingin memanfaatkannya? Iya, aku berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya. Dan aku telah merasakan kehebatannya. Kau memang hebat sekali, Mo. Bukan aku yang hebat. Iya, Sukmo hebat sekali, Wulan. Memangnya kau baru tahu? Jangan dengarkan linglung. Jika bicara ngelantur kemana-mana. Oh, Mo, kau selalu begitu, Mo. Jangan sembarangan ngomong, Doran. Dipikir kalau bicara. Wulan, kau mau tahu? Dia itu bukan hanya beruntung di sini. Di mana-mana ia selalu beruntung dibanding aku. Maksudmu? Kalau aku sering dimusuhi gadis-gadis teratak. Kalau Sukmo kenapa? Kalau Sukmo kenapa, Dora? Ayo bilang, katakan. Dia, kau mau tahu? Dia kenapa? Dia. Kenapa? Hah? Dia sekarang punya kekasih yang cantik sekali. Apa? Doran? Iya, Sukmo sudah punya kekasih. Kamu bagaimana? Kamu sudah punya teman laki-laki? Maksudku, punya kekasih seperti Sukmo. Wulan, mengapa kau diam? Hah? Kalau aku punya juga. Mereka cantik-cantik. Kamu tahu ya? Doran. Kamu tahu ya, Mo? Doran. Sukmo melotot pada Doran, tetapi pemuda linglung itu tidak mau mengindahkannya. Hati Aji Sukmo tercabik saat melihat Wulan nampak sedih sekali ketika mendengarkan berita bahwa Aji Sukmo sudah memiliki seorang kekasih. Wulan melangkah meninggalkan Doran dan Sukmo. Ia membalikkan badannya dan memperhatikan pemandangan di alam Mataram. Ia melihat gunung Merapi yang mengepulkan asapnya ke langit. Lalu ia menoleh ke kiri, memandang puncak merbabu yang nampak jauh sekali. Nampak biru mengelabu. Sekelabu hatinya saat itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.